Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan kamu. Hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini pagi semuanya diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap berolahraga buat Tuhan Yesus. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kudaki gunung yang tinggi. Semuanya. Kudaki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku renang luar samudra. Ku dayung aku di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada di kiri. Kau ada di mana lagi? Di atas dan di bawah. Kau ada di suka. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Katakan sekali lagi. Kudaki, come on. Kudaki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah. Kau ada di suka. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Kita mau sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan ya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik oleh orang-orang yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, nanti persembahannya boleh ya ditransfer atau dimasukin ke amplop, kasih ke mama papanya, terus dibawa ke gereja. Oke? Baik. Kita mau siapkan hati kita lagi untuk bernyanyi buat Tuhan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ya, ayo kita akan pujian ini dengan sukacita yang luar biasa. Ya. Jangan ada yang lemas, jangan ada yang duduk. Kita mau akan pujian dengan sukacita. Semuanya menerima Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah namaku
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Kita mau menjadi seperti Samuel yang kecil, yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami Halo teman-teman, saya Chelsea. Saya mau membacakan ayat hafalan minggu lalu. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jika laut kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Shalom, halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Ika senang deh ketemu sama adik-adik lagi. Tapi Kak Ika gak sendirian. Ini ada temennya loh. Hai Teddy Bear. Ya, namanya Teddy Bear. Teddy Bear, salam tuh sama teman-temannya, disapa dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Aku Teddy Bear. Shalom juga teman-teman. Aku kan panggilnya teman-teman ya Kak Ika. Iya, panggilnya teman-teman. Oke. Hai, kita mau dengar firman Tuhan nih. Teddy Bear, kamu mau dengar firman Tuhan juga ya? Tentu saja, aku mau dengar firman. Good, berarti kamu duduk dulu yang manis, ya. Dengerin Kak Ika cerita firman bareng-bareng sama teman-teman Abi ya. Duduk yang manis dulu ya. Nah, Teddy Bear duduk dulu yang manis nih. Dia mau dengerin firman Tuhan juga. Oke adik-adik, siap untuk dengar firman Tuhan? Ya. Yuk kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Engkau memberkati kami, memberkati supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya adik-adik, Kaika mau cerita tentang firman Tuhan yang berjudul Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Imam Zakaria dan Ibu Elisabet adalah sepasang suami istri yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka sudah tua adik-adik. Nah, mereka ini tidak dikaruniai anak. Jadi mereka sangat sedih karena Ibu Elisabet mandul adik-adik, tidak bisa melahirkan. Bila ada seorang perempuan yang mandul atau tidak bisa melahirkan atau tidak bisa punya anak, itu sangat menyedihkan. Dan itu membuat hati mereka juga sangat kesepian. Setiap hari Bapak atau Imam Zakaria ini dan Ibu Elisabet berdoa kepada Tuhan supaya mereka bisa dikaruniai anak. Nah, pada satu hari dia harus pergi ke Bait Allah untuk melaksanakan tugasnya. Saat itu hanya seorang imam yang diizinkan untuk masuk ke dalam Bait Allah. Nah, ketika dia masuk ke dalam sebuah namanya kemah pertemuan, di mana di situ tempat untuk memberikan persembahan kepada Allah, saat dia masuk, dia sedang mempersembahkan itu kepada Allah, tiba-tiba muncul seorang malaikat adik-adik yang membuat Pak Zakaria ini, Imam Zakaria kaget. Siapa itu gitu? Kemudian malaikat ini berbicara, Zakaria, aku adalah Gabriel, utusan Allah. Aku diminta untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah akan memberikan anak ke dalam rahim Elisabet. Hingga Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan dipakai Tuhan. Dia tidak akan minum minuman anggur atau minuman keras yang memabukkan. Dia akan diurapi oleh Roh Kudus. Dia akan membuat hati ayah atau bapak-bapak sayang kepada anak-anaknya dan akan membuat banyak orang bertobat. Dia akan membuka jalan bagi Tuhan. Itulah firman Tuhan. Demikian yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adik-adik. Tetapi Imam Zakaria ini tidak percaya. Dia berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini sudah tua, istriku juga. Lalu Gabriel berkata, karena kau tidak percaya, maka engkau akan bisu. Sampai anakmu lahir, kau akan bisu. Zakaria kaget. Waduh, kau jadi bisu. Lalu seketika dia memang tidak bisa berkata-kata adik-adik. Dan malaikat Tuhan itu pergi kembali ke surga. Lalu dia keluar dari kemah pertemuan itu dan benar saja orang banyak di luar menunggu imam ini. Aduh, kemana Imam Zakaria ya? Kok lama banget gak keluar-keluar? Apa yang terjadi? Mereka bertanya-tanya. Dan ketika imam ini keluar, Imam Zakaria tidak bisa berkata-kata. Sehingga ketika banyak orang bertanya, dia gak bisa ngomong adik-adik. Dia cuma pakai bahasa isyarat. Pak Zakaria, imam, kenapa imam lama banget tadi di dalam? Ada apa imam? Imam bertemu siapa? Imam kenapa? Gitu. Banyak yang nanya. Tapi Imam Zakaria gak bisa ngomong. Dia cuma gini. Gitu. Kira-kira begitu. Pakai bahasa isyarat. Nah, akhirnya Imam Zakaria selesai menjalankan tugas dan kembali pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Ibu Elisabet juga kaget dengan sikap dari Imam Zakaria ini. Kenapa suamiku tidak menyapa aku seperti biasa? Kenapa dia gak ada ngomong keluar sepatah kata pun ya? Apa yang terjadi? Ya, akhirnya ya Imam Zakaria hanya bisa menceritakan melalui tulisan kepada Ibu Elisabet. Saat itu menulis masih menggunakan batu adik-adik. Sehingga Ibu Elisabet jadi mengerti bahwa Pak Zakaria sudah bertemu dengan
malaikat Gabriel dan dijanjikan oleh Allah bahwa Ibu Elizabeth akan mengandung. Wah, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan nanti dia harus beri nama Yohanes. Ibu Elizabeth juga kaget, tapi dia bersukacita di dalam hatinya dan dia hanya menunggu saja janji Tuhan digenapi. Akhirnya, beberapa saat kemudian Ibu Elizabeth mengandung. Nah, selama 5 bulan Ibu Elizabeth tidak keluar rumah. Dia di rumah saja. Karena memang usia Ibu Elizabeth sudah tua sehingga dia harus menjaga kesehatan dan menjaga bayinya. Banyak orang di sekitar situ merasa sangat senang dan terkejut karena seorang ibu tua nenek-nenek mengandung adik-adik. Wah, itu sangat jarang terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat adik-adik, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin jika bersama dengan Tuhan. Nah, akhirnya singkat cerita, saatnya Ibu Elizabeth ini akan melahirkan. Lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika anak ini lahir, semua orang bersukacita dan bingung mau kasih nama siapa. Ada yang bilang kasih nama Zakaria aja seperti nama bapaknya. Oh, no, kata Ibu Elizabeth. Tidak, namanya harus Yohanes. Karena seperti yang Tuhan katakan. Akhirnya diberi nama Yohanes. Tapi tunggu dulu, belum pasti. Kita tanya dulu sama Pak Imam. Wah, Pak Imam Zakaria, suami dari Ibu Elizabeth ini ditanya dulu adik-adik. Pak Imam, gimana? Nama anakmu siapa? Lalu Imam Zakaria menulis di batu dengan kata-kata John alias Yohanes, yang artinya Tuhan Maha Baik. Ditunjukkan, wah, namanya Yohanes, benar, bapaknya juga maunya namanya Yohanes. Sesuai dengan janji Tuhan. Baiklah, namanya Yohanes. Dan seketika itu juga mulut Zakaria terbuka, lidahnya yang tadinya keikat gitu ya adik-adik, terlepas dan bisa ngomong lagi ya. Lalu dia memuji Tuhan dan bersukacita. Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Tuhan, Engkau maha baik, luar biasa. Engkau ajaib dan Engkau amat baik. Dan dia memuji-muji Tuhan karena kejadiannya sungguh ajaib. Apa yang terjadi dengan dia merasakan itu keajaiban adik-adik. Nah, adik-adik, dari kisah ini, mari kita belajar untuk percaya setiap perkataan dari firman Allah. Mungkin adik-adik pernah membaca firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu janji Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan Yesus akan menambahkan kepintaran. Tuhan Yesus akan menambahkan apa? Kemampuan untuk mungkin kita bisa menari, kita bisa menyanyi. Tuhan tambahkan adik-adik. Itu janji Tuhan. Itu baru satu kayak ngomong janji Tuhan. Masih banyak janji-janji Tuhan yang ada di firman Tuhan di Alkitab ini. Janji ketika misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu, akan panjang usiamu. Artinya kita akan berumur panjang kalau kita hormat sama orang tua. Itu janji Tuhan juga adik-adik. Dan masih banyak janji-janjinya. Mari kita simpan di dalam hati. Janji penyertaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan seperti gembala kita yang baik. Ya kan? Tuhan bilang kamu tidak akan kekurangan. Itu juga janji Tuhan. Tuhan juga pernah berjanji di firman Tuhan. Contohnya apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Ya kan? Burung di udara saja dia pelihara, apalagi kita anak Tuhan. Itu salah satunya lagi janji Tuhan. Mari adik-adik, percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Imam Zakaria telah memberi contoh
Kalau dia ragu-ragu, dia dihukum Tuhan. Mungkin kita tidak langsung dihukum Tuhan ketika kita tidak percaya. Tapi Tuhan pasti sedih. Kok anak-anaknya gak percaya sama Tuhan? Dan akhirnya kita kehilangan berkat deh karena gak percaya. Nah, adik-adik gak mau kan kehilangan berkat? Adik-adik tentu maunya dapat berkat Tuhan, mau senangkan hati Tuhan. Maka tetaplah percaya. Seperti ayat hafalan kita hari ini, yaitu Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kak Ika selesai membacakan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, pegang janji Tuhan, dan tetap percaya. Kita mau berdoa ya. Yuk sama Teddy Bear. Teddy Bear, udah selesai firman Tuhannya. Kamu ngerti juga kan? Iya, kita mau dengar firman. Kita sudah mau selesai firman Tuhan dan kita mau berdoa. Oke Kak Ika, aku siap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mau percaya akan setiap janji Tuhan dan perkataan Tuhan. Berkati adik-adik, berkati agar iman mereka bertumbuh dari hari ke hari untuk tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Berkati papa mama, berkati sekolah adik-adik, pendidikan mereka, dan mereka tetap jadi anak yang pintar. Terus Tuhan tambah-tambahkan kepintaran, kepandaian bagi mereka. Perlindungan-Mu atas mereka, bagi adik-adik yang sudah mulai sekolah tatap muka dengan teman-teman dan guru langsung di sekolah. Kiranya Tuhan juga melindungi, menjaga, memelihara, dan menjauhkan dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom teman-teman. Dah. Halo teman-teman, saya Chelsea. Minggu depan ibadah kita melalui Zoom jam 10 pagi. Jangan terlambat ya teman-teman. Dadah.